Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baraya Tilas Auto. Semoga kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Kali ini kita akan membahas Calya 2023. Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that? You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now. But tell your story. You know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Calya 2023. Kini populasinya banyak. Mulai dari keluarga kecil, mulai dari taksi online, atau mungkin untuk driver, atau mungkin hanya koleksi saja. Ini Calya ini adalah mobil sejuta umat yang sangat durable. Tapi di balik durability-nya ini banyak juga kekurangan. Maka masuk ke channel ini, Hujat Tilas Auto. Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that? You know. Calya yang akan kita hujat ini adalah Calya dengan tipe yang G manual tahun 2023. Calya 2023 ini sangat berbeda dengan Calya pada saat lahirnya di Indonesia ini tahun 2016. Bentuknya ada seperti ini. Baraya Tilas Auto. Kita tahu bahwa Calya 2023 ini sudah beberapa kali mengalami facelift. Inilah facelift yang terbarunya. Bisa terlihat dari eksterior di depan. Ini lekukannya di kap mesin ini sudah ada aksen seperti ini. Kemudian dari headlampnya ini sudah menggunakan LED. Yang sebelumnya itu adalah menggunakan bohlam. Kita lihat dari sisi bagian depannya, yaitu grillnya yang menyatu dengan bumper ini sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ini membuat Calya 2023 ini lebih gagah, lebih maco, meskipun hanya untuk taksi online. Sekarang kita lihat tampak sampingnya, apakah mengalami perubahan dari facelift sebelumnya. Secara keseluruhan, perubahannya adalah nggak ada. Mungkin yang hanya membedakan dari tiap tipenya itu adalah tipe E dan tipe G ada di sini. Untuk tipe G sudah ada lampu sen untuk memudahkan pengguna kendaraan lain melihat keadaan Calya ini. Kemudian kita lihat velgnya. Ini adalah velg dengan ring 14 yang sekarang ini cukup oke di kelasnya. Kemudian kita ke arah belakang. Tampak belakang ini cukup biasa aja. Tapi spesialnya ada di sini. Nih, Baraya. Ada stiker Octane number 92. Tapi saya nggak yakin ini mobil pakai Octane 92. Meskipun ini harus pakai Octane 92, tenaganya cukup kecil. Oke lah, kita kesampingkan tenaga, kita lihat saja fiturnya. Dari segi belakang, kita sudah punya sensor parkir. Oke lah di kelasnya. Kemudian ada kamera mundur
yang sangat membantu driver taksi online untuk parkir supaya tidak dimarahi oleh customer. Thalia ini udah canggih juga ya. Sekarang dia sudah punya antena shark fin, ya seperti mobil-mobil kelas 200 juta ke atas lah. Kemudian di sini ada kecerutan atau air wiper yang ya bisa membantu untuk visibilitas kita ke belakang. Oke, Baraya Tilas Auto, kita maju ke depan, agak ke bawah sedikit, kita lihat bahwa ban belakangnya masih menggunakan tromol. Meskipun tromol, ini sudah pasti ada boosternya, nggak mungkin nggak ada. Geser agak ke depan, tetapi alhamdulillahnya kita dapat rem cakram di bagian depannya, dan ini sudah dilengkapi dengan ABS, dan itu bisa mengakomodir pengereman drivernya. Oke, sekarang kita lihat dapur pacunya. Dapur pacu untuk Toyota Calya 2023 ini cukup lumayan di kelasnya. Dibekali dengan mesin 1200 cc yang disalurkan ke dua roda depannya dengan teknologi dual VVTi-nya cukup mengakomodir keluarga. Begitupun dengan tenaga yang dimilikinya adalah sekitar 86 horsepower dan 108 Nm. Oke, di sini ada peredam yang cukup meredam suara kebisingan mesinnya. Dan begitulah Baraya penampakan engine-nya. Sekarang kita tutup kembali kap mesinnya. Untuk lokasi tungkainya, ada beberapa yang mobil letaknya adalah di depan sini. Tapi untuk Calya letaknya adalah di sini. Oke. Harus dibanting juga ternyata. Oke, Baraya, sekarang kita review interiornya. Ini pintu apa gerobak ya? Harus dengan tenaga dalam. Oke, sekarang kita review door trimnya. Door trimnya ini ya biasa aja, terutama untuk power window-nya. Ini dia auto hanya ke bawah aja. Kita coba. Dia auto hanya ke bawah aja, tapi untuk ke atasnya nggak bisa. Mendingan di engkol, tapi ini sudah bisa mengakomodir semua jendela. Jendela belakang, jendela kiri, dan kiri belakang. Sudah cukup di kelasnya. Ini di handle pintunya dia sudah chrome, sudah ada bling-blingnya ya, lumayan lah untuk Calya. Di sini sudah ada spion retract yang dimana bisa lipat sendiri, dan untuk kacanya itu bisa digerak-gerakkan seperti ini. Kita buka lagi seperti ini dan bisa digerakkan. Sudah elektrik, good. Kemudian setirnya ini kulit jeruk ya, biasa saja, tapi dia tidak bisa teleskopik maupun tilt. Sudah aja begini ya, mirip-mirip angkot lah. Terus speedometernya
ini mirip seperti Toyota Agya adiknya. Ya, simple, hanya ada RPM, kecepatan, dan MID yang hanya warna monokrom, nggak ada apa-apanya, hanya ada average pemakaian bahan bakar, kemudian range dari jarak yang sudah ditempuh, kemudian ada mode eco, ada juga total jarak yang sudah ditempuh. Sudah, itu saja, sangat simpel. Di setirnya ini sudah cukup lumayan ya. Ini ada pengaturan mode dan plus minus volume, kemudian next untuk audionya, yang sudah terintegrasi dengan head unitnya, yang dimana head unit ini sangat cukup di kelasnya. Head unit ini memiliki fitur yang cukup lumayan. Ini seperti ada mirroring, ya tidak ada koneksi. Kemudian bisa call M Toyota kalau misalkan tiba-tiba mobilnya mogok atau kita mau beli mobil lagi, mau upgrade ke Innova, udah bosan sama Calya ini, tinggal call dealer Toyota. Kemudian bisa menggunakan USB, kita bisa menonton, bisa dengar lagu, ataupun ya terserah lah mau ngapain kayak di USB. Kemudian ada radio ya fitur standar lah. Kemudian ada bisa koneksi Bluetooth untuk mempermudah kita dalam bernyanyi-nyanyi ria menggunakan handphone kita. Kemudian ada bisa koneksi iPod, bisa menggunakan AV, bisa menggunakan telepon juga. Head unit ini mempunyai fitur yang minor sebenarnya, tapi sangat berguna nih di kota-kota besar. Seperti ada pengingat tanggal, ini adalah plat nomor ganjil atau genap, pakai tanggal ditilang. Fitur yang cukup minimalis tapi berguna. Untuk Calya 2023 ini, head unitnya cukup bagus. Ada fitur yang sangat membantu, seperti kamera mundur. Kamera mundur ini sangat berfungsi ketika kita mau parkir. Dan di sini sudah tertera jaraknya. Untuk hijau itu masih jauh, kuning ini adalah hampir dekat, dan merah ini sudah dekat. Dan kita ketika sudah mencapai garis merah ini harus berhenti, jangan sampai terusin, nanti penyok. Oke, kemudian ketika kita masukkan gigi mundur, kita nyalakan wiper, otomatis wiper belakang akan ikut. Di konsol tengahnya terdapat rem tangan. Lucu sih rem tangannya di sini ya. Seperti ini, menurunkannya. Tapi ada fitur yang lucu lagi. Ini ada seperti knob atau switch sepertinya. Ini berguna untuk mengetahui bahwa rem ini sudah harus diperbaiki atau belum. Jadi ketika rem tangan ini sudah menyentuh ini harus diperbaiki, jangan didiemin. Oke. Kemudian menurut saya rem tangan ini tidak ergonomis sama sekali. Karena apa? Ketika kita mau menurunkan rem tangan ini, kita harus nunduk seperti ini. Karena kalau kita tidak nunduk, ini hanya setengah. Tidak bisa ini sampai bawah. Ini sangat tidak ergonomis buat saya, apalagi buat emak-emak, buat teteh-teteh. Nggak mungkin dia sambil duduk kemudian turun rem tangan. Susah, jauh. Selain rem tangan, keergonomisan ini sangat tidak didukung oleh headrestnya. Ini headrest pocong. Ini menyatu dengan joknya. Sama sekali tidak bisa menopang kepala dengan sempurna. Tapi anehnya, jok belakang dikasih. Ini sangat diskriminasi dengan supir yang notabene pasti akan lebih lelah dalam menyetir. Sekarang kita bahas interior atasnya. Ini
nothing special, mirip sama angkot, lagi-lagi angkot. Tapi nah, ini cocok buat emak-emak atau cewek-cewek yang mau nyetir, bisa dandan dulu. Tapi sayangnya tidak ada lampu di sini. Di sini juga sama, tidak ada lampu, hanya kacanya saja. Spion masih biasa aja, nggak ada yang spesial. Kemudian kita lihat ini, bahan ini semuanya plastik. Semuanya plastik, tidak ada yang empuk-empuknya, tidak ada yang kain-kainnya, keras semua. Kemudian kisi-kisi AC sudah bisa kanan kiri, atas bawah, cukup lah. Kemudian konsol AC-nya ini sudah tidak seperti kompor-komporan banget ya, sudah ada bulat seperti itu, dan ada pengaturan udara dari luar atau pengambilan udara dari dalam. Kemudian ada tombol hazard yang dimana itu biasa aja. Kemudian ada storage di sini untuk simpan koin. Di sini bisa juga untuk simpan barang-barang kecil. Di sini bisa nyimpan jaket atau barang-barang Anda yang bisa simpan dengan rapi. Kemudian di sini ada konsol untuk box cup holder, yang dimana itu cukup 3 botol yang kecil-kecil, tapi ya biasa aja sih, hanya seperti itu. Ini ada, tapi di balik plastik-plastik ini cukup safety. Sudah airbag. Airbag di sini sudah dilengkapi 2 unit, dan dimana untuk di kelasnya sudah oke. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan apar, yang dimana kalau ada asap-asap yang mencurigakan, kita bisa langsung action ya, oke lah. Kemudian di sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita ke kabin belakang. Oke, Baraya, saya sudah di kabin tengahnya Calya. Untuk bagian tengah ini cukup mengakomodir tubuh saya yang hanya 170 cm. Kaki ini masih bisa ada space, kurang lebih 5 cm. Headroom juga ya lumayan lah, 8 cm. Kemudian di sini sudah tersedia cup holder satu saja. Kemudian dilengkapi dengan soket untuk charge 12 volt, dan ada penyimpanan di belakang kursi depan. Dan ada satu fitur yang sangat membantu. Ini adalah ISOFIX, yang dimana bisa dipergunakan untuk anak-anak Baraya yang pengen duduk di kursi tengah dan ingin mengutamakan keselamatan. Seperti ini. Dilengkapi juga dengan sabuk pengaman 3 titik seperti ini, dan bisa diduduki oleh 3 orang di kabin tengah ini. Oke, sekarang kita lanjut ke kabin paling belakang, yang dimana kabin belakang ini adalah kabin terhina di mobil ini. Oke, let's go. Oke, Baraya, kita sekarang masuk ke kabin paling belakang. Ini untuk pembukanya sudah one touch rumble. Lipat, iya, naik. Untuk posisi di belakang ini, untuk ukuran dewasa ini cukup sempit ternyata. Ini ruang kaki sudah tidak ada, headrest pun hanya sisa 2 cm. Untuk orang dewasa saya rasa kurang sih, cocok untuk kasta terendah dalam keluarga. Ini cocok untuk anak kecil ya, 0 sampai 5 tahun masih oke lah. Meskipun ini adalah kasta terendah, tapi sudah dikasih untuk
cup holder satu di kiri dan satu di kanan. Begitupun untuk konsol barang-barangnya, satu di kiri dan satu di kanan. Begitupun dengan keselamatannya. Saya yakin ini nggak pernah dipakai. Untuk membuka pintu bagasinya, kita cukup nggak bisa. Cukup dituas sini saja. Beginilah bagasi Calya. Mungkin di bagasi ini bisa cukup untuk ya kira-kira 3 galon air, kemudian 2 atau 3 koper, ya inilah bagasinya. Tapi apabila Baraya pengen kapasitas bagasi yang lebih luas, ini bisa dilipat dengan cara geser tuas yang ada sebelah kiri, kemudian dorong kursinya, kemudian Baraya tarik, ada tuas di sini. Ya, bagasi Calya sekarang jauh lebih luas. Saya bisa tiduran, bisa merenung di sini, bisa ngopi-ngopi di sini, bisa dibikin buat demo. Tadi kita udah hujat dan review eksteriornya, interiornya, dan sekarang kita hujat jalan bareng bro kita, Bro Wawan. Oke, Baraya Tilas Auto. Kita sudah dalam kabin Toyota Calya 2023. Ayo kita tes jalan. AC-nya lumayan dingin ya? Ya lumayan. Ini kita pakai blower 1, kemudian untuk AC-nya kita di garis ketiga ya Pak. Tapi meskipun AC-nya sudah di baris ketiga, ini emang nggak terlalu dingin-dingin amat. Ya, apalagi di Calya ini, dari mulai Calya pertama keluar sampai sekarang, ini tetap aja kipas angin. Nggak ada improvement. Oke, sekarang kita masuk ke jalan raya. Ini kita mau review dan hujat ya, bukan mau cari customer, oke? Dari sisi bantingannya, ini cukup oke sih di kelasnya ya. Dibanding dengan rival-rivalnya seperti Datsun Go, seperti ya kayaknya itu doang sih rivalnya. Makanya dia laku. Oke, ini untuk handlingnya ya nggak ada yang spesial banget ya. Ini dan saya rasa nggak ada improvement juga ini. Tapi saya cukup apresiasi sih untuk kedepan kabinnya ini. Mungkin dia pakai spanduk, pakai busa kali ya. Pakai busa atau pakai apa? Oke, ini untuk setirnya cukup enteng ya. Nah dia power steeringnya udah elektrik. Sejak dari Calya keluar, ini sudah elektrik power steering. Jadi nggak perlu tuh ganti-ganti oli power steering. Udah canggih, top. Kemudian kita coba pengeremannya. Pengereman cukup agresif ya, meskipun hanya dibekali rem tromol di belakang. Tapi untuk rem depannya sudah mumpuni. Ini proses perpindahan giginya tidak ada perubahan juga ya, ini dari pertama kali keluar nih masih keras gitu. Tapi untungnya ketika gear yang keras seperti ini, kita lebih confirm gitu ini bahwa ini sudah pindah gigi. Tidak seperti mobil-mobil yang sekarang yang hanya pencet-pencet doang. Untuk visibilitas pengemudi ya cukup lah.
Tapi ya ini pilar A-nya lumayan tebal juga ini, saya rasa ya, dibanding dengan seperti Datsun kompetitornya. Ini cukup tebal dan meningkatkan blind spot di pilar A ini. Selebihnya cukup oke. Untuk visibilitas ke depan, ini kalau orang yang baru belajar mobil, ini ragu-ragu nih, karena kap depannya itu tidak terlihat sama sekali. Ini seperti mobil angkot, ya mirip-mirip lah. Oke, sekarang kita coba iseng-iseng untuk akselerasinya. Kita tunggu kosong dulu. Oke, kita becek. Enggak nendang, ya bisa dibilang lemot. Oke, ini kalau kita lihat ke belakang sepertinya harus pakai mata batin ya, spionnya kecil banget. Nah, depan ada tanjakan, kita coba ya, kita coba berhenti di tengah tanjakan itu, kemudian kita coba gas apakah oke atau enggak. Ini kita coba berhenti. Oke, kita netral, kasih hazard, tangan dulu. Antara roda depan 1200 cc, 86 horsepower dan 108 Nm, bisa atau enteng tidak menaklukkan tanjakan ya kurang lebih 15-20 derajat lah. Kita coba posisi AC nyala, masuk gigi 1, kita turunkan rem tangan. Ya lumayan lah, lumayan, tapi ini cuman ya 15 derajat kali tanjakannya ya. Cukup sih, cukup. Oke, Baraya, untuk fitur-fitur yang tadi sudah saya jelaskan, ya beginilah kali ya. Apabila Baraya ingin meminang mobil ini, Baraya bisa merogoh kocek untuk tahun 2023 ini sekitar 160 juta sampai 178 juta rupiah on the road. Tapi apabila Baraya ingin memiliki Calya dengan ya tahun yang awal-awal, mungkin bisa dipinang di harga sekitar 110 juta sampai 125 juta. Worth it sih dengan spek yang seperti ini. Tapi apabila Baraya ingin spek yang jauh lebih dari ini, jangan beli mobil ini, oke? Dijamin Anda menyesal. Belilah Anda yang lebih tinggi dari ini seperti Innova ataupun kelas di atasnya. Sekian dari Pilas Auto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here in this town, safe and guarded, we call it home. A feeling that we share now. Leave this place, clinging to hope. And this midnight prayer, if we hold our breath, float beyond this, we'll be reborn. I will carry us home. Are you still alive? Are you scared inside? Providence is blind when you're terrified. Are you still alive? Are you scared?